Kenapa kalau gitu? Saya juga penasaran, Bu Mega tuh kan biasanya suka mengumumkan di last minute ya. Yang sudah-sudah kita lihat di last minute. Kenapa ketika baru dibuka pendaftaran KPU sudah mendaftarkan langsung dengan membuat nama ada Mahfud MD di sana? Ada dua pertanyaan yang bikin saya penasaran. Yang pertama, kenapa Mahfud? Yang kedua, kenapa pendaftaran dilakukan barengan dengan calon Anies Muhaimin? Jadi gini, kenapa Mahfud? Terus terang aja kalau jujur kita PDI Perjuangan merasa betul-betul hukum itu tidak berjalan. Merasa betul-betul penegakan hukum itu banyak dimanipulasi. Ada kerinduan bagaimana hukum ini bisa lebih. Siapa orang yang tepat ke situ? Kalau lihat Mahfud, dia mencerminkan personifikasi daripada Kapolri Hugeng. Personifikasi dari Jaksa Agung Lopa. Itu karakter itu. Karakternya, cara berpikirnya, keberaniannya, kebersihannya, bersih itu Mahfud. Dan betul-betul PDI Perjuangan sangat beruntung. Koalisi ini Perindo, Hanura sama P3 sangat beruntung dapat Mahfud. Oke. Gitu loh. Dan itu kombinasi yang paling cocok dengan Kalaulah memang merasa koalisi ini beruntung, PDIP beruntung mencalonkan Mahfud menjadi beruntung itu berarti menang loh. Jadi bukan hanya beruntung aja, berarti menang. Oke. Ini kan belum pemilu, Bang. Ini kan beruntung dalam artian yang sebenarnya bukan singkatan. Kenapa nggak 5 tahun lalu aja Pak Mahfud jadi wakil presidennya? Dulu tuh Pak Mahfud sampai cerita kemarin tuh ketika sudah pendaftaran, ini baju putih yang saya pakai, ini baju putih yang seharusnya saya pakai 5 tahun yang lalu, saya taruh di rumah ibu saya ambil lagi dan saya pakai hari ini. Kenapa nggak 5 tahun yang lalu? Kenapa harus sekarang? 5 tahun yang lalu Mega tidak dalam posisi yang dominan menentukan seperti full kekuatan seperti sekarang dalam capres sekarang. Waktu itu terus terang aja ketidaktegasannya Jokowi aja. Waktu dia didatangi Airlangga, dia dulu pernah dengan Gus Dur mau bubarkan Golkar, datang kemudian juga siapa si Caimin, dia itu bukan NU. Di situ kelemahan Jokowi. Ketika mendengarkan bisikan tentang Mahfud. Di situ kelemahan Jokowi ragu, sama dengan dia mau ganti Jaksa Agung Prasetyo 2017, 2016. Datang Surya Paloh, Pak Presiden, kalau ganti Prasetyo Jaksa Agung, Nasdem akan menarik diri dari kabinet. Aku tanya Jokowi, itu Surya Paloh, dia katakan begini, benar itu? Iya. Loh, terus sikap Presiden bagaimana? Biarin aja lah katanya. Itu true story. Mahal 3 tahun spekulasi pemberantasan korupsi dan segala macam dari Jaksa Agung. Karena gaya dia. Loh iya. Kalau dia waktu itu tegas ganti Jaksa Agung, udah banyak. Setelah dia diganti Prasetyo, terbongkarlah Jiwasraya, terbongkarlah Asabri, terbongkarlah macam-macam. Jadi sama dengan tadi Mahfud tidak dipilih yang udah dikasih baju itu, karena dia nggak tegas. Nah, yang kita merasa dekat dengan Jokowi, ya kita harus berani mengkritik teman kita. Bukan memuja-muja dia gitu loh. Jadi pernah satu ketiga Luhut itu bertemu dengan kami dua dengan Adian di Grand Hyatt di lantai 5 kolam renang. Intinya kami dua ini sama Adian bikin pikiran kepada Jokowi. Jangan dikasih yang berat-berat. Janganlah kasih ini, kasihanlah banyak pekerjaan. Itu message pertemuan dari Luhut itu ke kami dua. Itu waktu menjelang kapan itu? Ya 2 tahun yang lalu. Okay. Terus datang Adian. Tugas dia sebagai presiden menyelesaikan berat-berat. Jadi masa aku mau antar apa ke dia? Antar bunga? Antar ini, kado? Ya enggak lah gitu ya. Gitu lah. Jadi buat orang-orang yang merasa dekat dengan Jokowi dan meraih keuntungan dari apa dia, yang ngemannya lain. Kalau kita merasa juga dekat, merasa juga punya peran, kita kritis. Okay. Dan itu saya rasa Jokowi mesti berterima kasih. Tapi kalau bicara soal orang yang bersih, soal orang yang lurus, kan juga ada nama Khofifah. Apanya? Yang untuk mendampingi misalkan Pak Ganjar. Ya tapi kan. Ya tapi kita tahan dulu. Kita iklan dulu Bang. Kami kembali sesaat lagi. Jawab pertanyaan yang gantung tadi Bang. Kan ada nama lain yang digadang-gadang juga dari PDIP yang
punya suara lah, papan atas gitu untuk mendampingi. Misalkan nama Sandiaga Uno sama nama Khofifah. Kenapa itu nggak dipertimbangkan juga? Bu Khofifah kan juga NU kalau memang mencari suara. Bukan tidak dipertimbangkan. Itu mereka, dia kemudian head to head atau apa dengan berhadapan dengan Mahfud. Ya dibandingkan ya kalah dengan Mahfud. Itu aja. Yang satu Menko Polhukam, Menko loh. Ya kan, pernah ketua Mahkamah Konstitusi. Ya kan? Pernah jadi DPR berapa tahun, 8 tahun, ya kan? Pernah jadi menteri. Dibandingkan sama dua ini jauh dong. Ya. Berarti Mama ngerasa bahwa Mahfud MD yang paling berkualitas begitu di antara sejumlah opsi yang ada. Gini Bang, kalau lah, kan Abang bilang bahwa Abang ini orang yang dulu cukup dekat dengan Pak Jokowi. Bahkan sidang kabinet aja tuh bisa tertunda gara-gara Pak Jokowi ngobrol sama Abang panjang lebar gitu, diprotes. Kalau bisa memberikan pesan untuk detik ini, saat ini, apa yang ingin disampaikan kepada sahabat dekat Abang, Pak Jokowi? Kalau saya katakan, Mas Jokowi, hati-hatilah dengan orang sekitarmu yang memberikan nasihat-nasihat yang justru menjerumuskan dia. Ambil contoh peristiwa yang paling buruk waktu Projo itu. Omongan ucapan dia, jangan kesusu, jangan gerasa-gerusu, jangan itu. Dia dipermalukan, 3 jam kemudian lari ke Kartanegara. Gitu loh, gak ada arti gitu loh. Jangan rangkaian-rangkaian peristiwa seperti ini terjadi ke dia. Bahwa nama dia sudah baik, reputasi dia sudah baik, gitu loh. Kalau saya sebagai teman, sebagai orang yang dekat dengan Jokowi, mengatakan hati-hatilah. Dan kemudian kembali lagi guyup kita. Bagaimana dia dengan Mega, bagaimana dengan Puan, bagaimana dengan Hasto, dengan kita semua. Ada guyup lah. Emang nggak guyup Bang? Nggak guyup, artinya guyup itu tidak fisik saja. Gitu. Ada satu pikiran. Kemudian kalau itu pada waktunya nanti, pada saat nanti ini sudah, saya pikir sudah kembali dia dari Riyadh segala macam. Ke depannya, nggak usah lagi. Misalnya yang ditafsirkan, yang bahaya ini ditafsirkan dengan body language-nya, dengan apa mimik apa dia, oh dia pro Prabowo. Sekarang aja ada beberapa menteri cerita ke saya, ada sekarang menteri sama ada pimpinan instansi tertinggi itu mengarah ke Prabowo, dianggap mesti pro Prabowo gitu loh. Itu sudah tidak sehat di internal dia gitu loh. Ada tapi itu, maka itu sebagai orang yang dekat dengan Prabowo, saya cuma memberitahukan kepada dia supaya sebagaimana selama ini, ya kan, tidak terlampau ikut bermain dalam permainan politik yang kemudian dia sendiri mengakhiri masa jabatannya ini, sudah jangan diulang-ulang lagi lah. Misalnya dia bilang, akhirnya kan dia cerita ngaku, menteri-menteri datang ke saya, kemudian bicara ini nih, omongnya lain. Dia datang ke saya untuk mengapakan ini, kemudian ini. Dia tahu itu. Kalau gitu untuk apa? Kami disuruh presiden. Kami deklarasi koalisi karena diapakan oleh presiden. Padahal mungkin Jokowi tidak melakukan itu. Tapi harusnya kan bisa diomongin ke yang bersangkutan, jangan melebihi kapasitas. Saya nggak pernah ngomong, mungkin langsung to the point, Bang. Loh iya, itu yang kita minta dia lakukan itu. Dia nasehatin itu. Saya takut dia tidak lakukan itu. Dan kemudian kalaupun itu akhirnya jadi semacam satu canda-canda. Atau semacam satu gurauan gitu loh. Itu yang saya ini kan. Jadi kalau saya terus terang... kita terus terang aja, ya kalau istilah agak melankronik, kita sayang sama Jokowi, sayang sama Gibran, sayang sama Kaisang, sayang sama ibunya, Kaisang ibunya ini gitu loh. Jadi sekarang ini aja usaha memecah belah itu dari dulu, itu satu teknik yang sangat kejam, tidak berperkara, itu terjadi. Kita sudah dewasa, sudah matang terhadap upaya perpecahan itu. Gitu. Baik. Terima kasih Bu Pandana Paban sudah berbincang bersama kami. Menarik sekali sebetulnya perbincangan ini. Masih banyak hal yang ingin digali, lebih tahu lagi. Pemirsa juga pasti demikian. Tapi sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama di One on One. Dan pemirsa demikian kebersamaan kita. Selamat malam dan sampai jumpa.